Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia gelar Kongres ke-10. Jelang Ramadan, minyak goreng masih menjadi persoalan. Menaker Ida Fauzia pastikan THR cair tahun ini. Dea OnlyFans ditetapkan sebagai tersangka. Ketua Harian Partai Gerindra kukuhkan kepengurusan DPD Gerindra Lampung. Berikut berita pilihan selengkapnya. KSPSI akhirnya secara resmi menggelar Kongres ke-10 pada 30 Maret 2022. Ketua Umum KSPSI, Yoris Raweyai, berharap KSPSI dapat siap menghadapi era digitalisasi modern. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI melaksanakan Kongres ke-10 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada 30 Maret 2022. Selain dihadiri para anggota KSPSI, acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat. Beberapa di antaranya adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, serta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Acara dibuka dengan tarian adat Papua dengan sangat meriah. Peresmian pelaksanaan Kongres ke-10 KSPSI diresmikan langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan memukul gong sebanyak 10 kali. Dalam sambutannya, Ketua Umum KSPSI Yoris Raweyai mengatakan acara kongres tersebut dipersiapkan dengan sangat matang dengan merubah ADART KSPSI agar lebih siap menghadapi era digitalisasi. Pada kesempatan itu juga dirinya menegaskan bahwa KSPSI akan selalu mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai baik untuk kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Yoris berharap hasil Kongres ke-10 KSPSI dapat membuat konfederasi tersebut bangkit dan siap menghadapi masa depan. Prinsip kami dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam Kongres ke-10 ini, kami mencoba untuk bersatu, kemudian melihat tantangan ke depan dalam situasi global dan demokrasi yang tumbuh begitu besar. Sehingga suka tidak suka kita harus bisa menyiapkan satu sistem yang mampu untuk menghadapi tantangan perubahan itu. Maka proses ini hampir 2 tahun, Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, Bu Menteri, Pak Kapolda, Pak Guru, Pak Lekupron, kita mencoba untuk melakukan satu revisi anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebagai landasan untuk bagaimana menatap dan menata SPSI ke depan yang lebih profesional, modern, mandiri sesuai dengan moto kita. Dan sekaligus kita mencoba untuk bisa melakukan regenerasi sebagai jawaban tantangan masa depan. Terutama dalam kita pahami bersama bahwa digitalisasi, robotisasi ini tidak bisa kita pungkiri. Sehingga kalau kita harus bertahan dengan padat karya. Karena itulah dengan penuh kesadaran KSPSI selalu berada di garda terdepan dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang dihasilkan melalui proses-proses demokratis dan konstitusional. Karena kami meyakini tidak ada satupun pihak yang bermaksud menyengsarakan pekerja, sebab semua kita adalah bagian daripada tenaga kerja itu sendirinya. Hadirin para undangan yang serta peserta kongres yang saya hormati. Akhir kata, kami berharap kiranya kongres ke-10 ini melahirkan harapan yang lebih baik bagi pekerja, penataan sistem yang lebih baik, serta cara pandang yang lebih holistik dan komprehensif merupakan serangkaian usaha yang sedang digalakan secara terus-menerus. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Rahmat Mirzani Jausal ditunjuk menjadi Ketua DPD Gerindra Lampung. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad berharap tokoh muda bisa menarik suara anak muda untuk pemenangan pemilu 2024.
Secara resmi, Rahmat Mirzani Jausel dan Giri Akbar telah dikukuhkan sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Gerindra Lampung. Hal itu dituangkan dalam surat keputusan kepengurusan DPD Partai Gerindra Lampung yang disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Atas penunjukannya, Dasko menyampaikan Rahmat dan Giri adalah kader muda yang bisa memiliki peran dalam pemilihan suara dari kalangan anak muda. Pasalnya, pemilu pada tahun 2024 mendatang bisa menjadi tren dari pemilih anak muda. Bersama dengan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah tadi kita sama-sama saksikan serangkaian acara serah terima estafet kepemimpinan Partai Gerindra Provinsi Lampung. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tentunya mempunyai alasan-alasan tersendiri kenapa kemudian pada saat ini kita melakukan reorganisasi tidak hanya di Lampung tetapi di seluruh Indonesia. DPP Partai Gerindra mempunyai target-target yang harus dipenuhi. Seperti tadi Bapak Timura bilang bahwa kita mempunyai target minimal untuk DPR RI adalah I+1, yaitu incumbent +1. Tentunya tugas berat ini harus kemudian dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan serius, sehingga kemudian kita lihat bahwa ada tokoh-tokoh di Partai Gerindra yang memang harus mengisi +1 dari incumbent yang ada, dan salah satunya adalah Bang Patimura yang kita akan mandatkan untuk menempati posisi +1-nya incumbent yang sudah ada. Untuk itu kita minta kepada Bang Patimura untuk mengonsentrasikan diri dan kemudian kepada seluruh jajaran DPC, DPD serta para kader Gerindra termasuk wakil-wakil partai yang ada untuk kemudian kita secara sungguh-sungguh kita perjuangkan Partai Gerindra baik di Provinsi Lampung maupun di Indonesia ini. Kita sama-sama tahu bahwa Partai Gerindra ini adalah partai pemenang kedua pada saat pemilu kemarin, dan kita berharap dan kita harus berjuang bersama-sama bahwa Partai Gerindra ini akan menjadi nomor 1 baik di Indonesia dan khususnya di Provinsi Lampung. Kita harus mengambil nomor 1 untuk partai politik pemenang pemilu pada tahun 2024 nanti. Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Partai Gerindra memang telah merubah slogan yang ada atau yel yang ada. Kalau kemarin itu adalah Gerindra menang, Prabowo Presiden, sekarang dibalik. Prabowo Presiden baru Gerindra menang. Kalau Prabowo nggak presiden, ya Gerindra nggak menang, artinya kan begitu. Nah, sehingga mulai sekarang saya minta di Provinsi Lampung itu kemudian yel-yelnya dirubah, disamakan dengan yang lain, Prabowo Presiden, Gerindra menang. Dari Lampung, Sumatera Selatan, tim Simpo TV melaporkan. Jelang Ramadan, kekosongan minyak goreng kemasan terjadi di pasar tradisional di kawasan Ciawi Bogor sejak sepekan terakhir. Selain harganya tinggi, ketersediaan minyak goreng kemasan atau curah di agen pun susah didapat. Meskipun pasokan minyak goreng kemasan telah tersedia di sejumlah retail, di sisi lain sejumlah pedagang mengeluhkannya sulit mencari minyak goreng curah seperti yang terjadi di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor. Menurut para pedagang, stok minyak goreng baik kemasan maupun curah sudah kosong hampir 1 pekan. Pemasok tidak memberikan penjelasan mengenai kekosongan minyak hingga saat ini. Ada lagi kosongannya, iya. Minyak goreng curah sama yang kemasan sama dari sananya kita udah order tapi nggak dikirim. Hingga saat ini Bapak belum menjual minyak goreng? Nggak ada. Biasanya ada. Udah berapa lama nih Pak kekosongan minyak goreng? Semenjak berita di supermarket banyak gitu aja. Sebelumnya mah ada, cuman nggak banyak juga biasa. Pengunjung di pasar Ciawi nanyain minyak goreng? Banyak. Lumayan kosong. Dengan Bapak siapa? Operin. Harapannya Pak pada pemerintah? Yang penting barangnya ada, udah gitu aja. Harga mengikutin kita, kalau dikirim dari distributor, dari bos-bos besar, harga bagus ya kita juga nggak mungkin kasih harga murah. Kalau harganya tinggi mas, gitu. Tapi kalau harganya dari sananya rendah juga pasti kita otomatis jual harga pasaran. Minyak goreng. Gimana Bu di sini? Susah. Hampir setiap toko. Warung Ini nggak ada. nggak ada yang jual minyak? Nggak ada. Curah. Yang ada juga yang curah. Minyak curah juga jarang. Jarang ya. Berapa Bu per liter per kilo minyak curah sendiri di sini jual? Yang curah. Yang Per kilo? Iya.
Terus kalau untuk minyak kemasan sendiri Bu? Kalau itu udah 52 sekarang. Di sini Di sini kalau nggak ada, nyari juga nggak ada. nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual, udah kosong semua. Gimana Bu harapannya Bu? Ya mudah-mudahan lah normal kembali. Mudah-mudahan nggak ini mah barangnya nggak ada, udah mahal barangnya ada gitu kan. Tapi kan pasar tuh apalagi sekarang mau puasa kan? Iya. Iya Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Weli. Makasih ya Bu ya. Sementara salah seorang pembeli kesulitan mendapatkan minyak goreng kemasan maupun minyak curah, adapun minyak goreng curah harganya sangat tinggi. Apalagi menjelang bulan puasa, berharap keadaan bisa kembali normal. Lagi agak susah sih sekarang. Dari adanya juga ya dibagi-bagi, nggak itu gitu. Nah, tapi untuk hari ini nggak jual. Jual sih cuman dikit. Minyak goreng apa? Minyak curah paling. Kalau kemasan sama sekali nggak ada. Nggak ada. Udah berapa lama kondisi seperti ini? Semenjak ada itu aja. Apa? Subsidi. Jadi semenjak itu sampai saat ini di Pasar Ciawi nggak ada minyak kemasan. Nggak ada. Untuk curah sendiri? Kalau curah juga sama sekarang agak susah. Berapa per kilo di sini? Sekarang jual 19.000. 19.000. Biasanya? Biasanya 15, 16 udah naik lagi. Jadi harapannya Pak, kepada Ya, pemerintah? Mudah-mudahan bisa menstabilkan lagi itu, biar bisa kejangkau sama pembeli. Dengan semakin banyaknya pedagang maupun pembeli yang beralih ke minyak goreng curah, pedagang sempat kehabisan stok minyak goreng curah selama 2 pekan sebelum akhirnya menjual dengan jumlah terbatas. Dari Bogor, tim Sinpo TV melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan akan merencanakan terkait pemberian tunjangan Hari Raya atau THR di tahun ini. Kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai sudah pulih menjadi pertimbangan pemerintah terkait pemberian THR tahun ini. Pemerintah merencanakan bahwa perusahaan akan memberikan pemberian tunjangan Hari Raya atau THR pada tahun ini. Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah saat ditemui wartawan siang tadi. Dirinya mengatakan THR merupakan hak para pekerja yang harus diberikan oleh para pengusaha atau perusahaan. Menurutnya kebijakan pemberian THR tahun ini mengikuti kondisi perekonomian di Indonesia yang dinilai sudah pulih. Dijelaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyampaikan wacana tersebut kepada para pengusaha saat rapat lembaga kerjasama atau LKS Triparti Nasional. THR itu adalah hak pekerja, kewajiban pengusaha. Kalau tahun lalu ada relaksasi karena kondisi pertumbuhan ekonomi kita yang masih belum pulih, maka tahun ini saya kira kondisinya semakin baik. Tadi Pak Menko sudah menyampaikan nanti akan kita lanjuti dalam bentuk surat edaran yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sebelumnya juga akan disampaikan dalam forum LKS Tripartit Nasional untuk mendapatkan masukan dari tripartit, dari pengusaha, dari konfederasi atau federasi yang masuk menjadi anggota LKS Tripartit. Artinya nanti wajib bayar full begitu ya Bu ya? Wajib bayar full untuk... Ya sebenarnya yang dulu pun itu tahun 2021 itu kan juga kewajiban pengusaha dan hak pekerja. Pada waktu itu ada relaksasi pembayarannya sampai akhir tahun. Nah tahun ini saya kira semua tahu kondisi perekonomian nasional kita semakin membaik. Kita sangat berharap agar pengusaha membayarkan haknya pekerja ini dalam bentuk pembayaran THR. Sekali lagi nanti kita akan bawa juga ke rapat LKS Tripartit Nasional. Atas wacana tersebut, Ketua Umum KSPSI Yoris Raweyai menyambut baik rencana yang disampaikan oleh Menaker tersebut. Dirinya mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Yoris mengatakan akan terus melakukan komunikasi kepada pemerintah untuk membahas kesejahteraan pekerja di Indonesia. Sebetulnya saya pikir tentu kita semua berikan apresiasi, terima kasih. Karena tadi sebelum ini kan ada Apindo, ada Kadin, kemudian ada Menko, kemudian Menteri Tenaga Kerja ngomong, terus Pak Menko minta kepada Apindo dan Kadin untuk kalau bisa THR tahun ini tuh harus diberikan. Ini kan sebagai rasa terima kasih, apresiasi bahwa pandemi ini sudah mulai landai. Kita harapkan bahwa tidak ada klaster baru lagi
mudah-mudahan bisa jadi endemi dan program-program pemerintah ke depan itu bisa dilaksanakan dengan baik, tentu dengan berkolaborasi dengan pekerja. Jadi itu yang kita lihat kan, kita sekarang bagaimana untuk selalu komunikasi intens dengan pemerintah agar semua program-program mereka itu bisa terlaksana demi kesejahteraan buruh pekerja itu sendiri. Seperti sekarang kita lihat JHT yang mereka ribut, ya kan, kemudian Omnibus Law, tapi pemerintah tidak menutup mata, pemerintah membuka mata, kemudian mensikapi kritis itu perintah Presiden untuk merevisi. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Devananda melaporkan untuk Sinpo TV. Polda Metro Jaya menetapkan Gusti Ayu Dewanta atau lebih dikenal dengan Dea OnlyFans sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyebaran konten pornografi. Diskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Aulian Syahlubis menyebut, dalam sebulan Dea dapat meraup keuntungan sebanyak 15 hingga 20 juta rupiah dari konten yang ia buat. Polisi telah menetapkan Gusti Ayu Dewanta alias Dea sebagai tersangka kasus penyebaran konten pornografi di situs website OnlyFans. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Aulian Syahlubis mengatakan, tersangka Dea tidak dilakukan penahanan dan hanya dikenakan wajib lapor dengan alasan yang bersangkutan masih seorang pelajar. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, penyidik menampilkan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian cosplay bertema pelayan, pakaian dalam, 1 unit laptop, 2 unit handphone, dan 1 unit kartu ATM. Atas perbuatannya ini, Dea dijerat dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dan Undang-Undang Pornografi. Diketahui, Dea OnlyFans ditangkap di Malang, Jawa Timur pada Kamis 24 Maret 2022 berdasarkan hasil patroli cyber yang dilakukan oleh jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Di Jumat yang lalu kami sudah melakukan penangkapan, kemudian kami lanjut dengan gelar perkara dan naikkan sebagai tersangka, dan kemudian kami lanjut yang tadinya akan kami tahan. Namun karena permohonan dari keluarga dan pertimbangan penyidik terkait dengan yang bersangkutan masih seorang mahasiswi dan umurnya cukup masih muda, maka kita wajibkan lapor saja, tidak kita lakukan penahanan. Rekan-rekan sekalian, perkara yang terjadi adalah tindak pidana pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan atau pasal 4 ayat 2 junto pasal 30 dan atau pasal 8 junto pasal 34 dan atau pasal 9 junto pasal 35 dan atau pasal 10 junto pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dari Jakarta, Jihan Nabila Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. TNI menggerebek kasus penimbunan solar ilegal di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 5 truk yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk melakukan penimbunan BBM. Berawal dari laporan Babinsa setempat, praktek penimbunan BBM jenis solar ilegal di kawasan Kembangan, Jakarta Barat berhasil diungkap jajaran TNI dari Kodim 0503 Jakarta Barat pagi tadi. Dari penggerebekan tersebut, 1 orang pelaku berhasil mengamankan terduga pelaku inisial MB yang diduga merupakan aktor intelektual penimbunan solar. Meski demikian, yang bersangkutan masih berstatus saksi. Modus yang mereka gunakan yakni menggunakan 5 armada, 2 truk tangki pengangkut BBM, dan 2 truk yang didesain sedemikian rupa untuk mengangkut solar di sejumlah SPBU, yang kemudian mereka jual di wilayah Jabodetabek yang mengalami kelangkaan solar. Penimbunan solar ini telah berlangsung selama kurun waktu 3 minggu dengan keuntungan yang didapat sebesar 96 juta atas hasil penjualan solar ilegal sebanyak 24 ton. Babinsa kami, Sersan Teguh itu, ini adalah wilayah binaannya, dan dia melihat ada sesuatu yang janggal di sini, yaitu ada mobil box yang lalu lalang di sini, kemudian di dalam sini, di dalam tempat ini ada mobil tangki bahan bakar yang seperti kita lihat di belakang ini. Kemudian dia mengamati ternyata dari box ini ada dipindahkan bahan bakar ke tangki. Setelah ditelusuri ternyata box ini di dalamnya dimodifikasi seperti ini, dimodifikasi dengan tangki bahan bakar. Dari situlah mereka
dia laporkan kepada kami, pada saya, kemudian saya perintahkan dan unit Intel untuk melaksanakan pengamatan lebih jauh. Ternyata betul di sini ada praktik ilegal penimbunan BBM solar. Ini solar saja atau apa yang dimainkan sama pihak ini, Pak? Kalau kita lihat dan hasil pengakuan daripada bandarnya sendiri adalah solar. Jadi mereka itu beli solar menggunakan mobil box ini dari pom bensin ke pom bensin dengan harga subsidi. Kemudian setelah itu dia pindahkan ke mobil-mobil tangki ini dan selanjutnya mereka jual ke proyek-proyek yang membutuhkan. Sudah berapa lama, Pak, dilakukan? Kalau menurut pengakuan daripada bandarnya itu kurang lebih sudah hampir 1 bulan. Di sini sudah kurang lebih 1 bulan. Nah, itulah beberapa hari yang lalu diamati oleh anggota kami, Pak Bisa. Target penjualan mereka, para pelaku kemana aja? Kalau menurut mereka targetnya adalah proyek-proyek yang menggunakan alat berat yang membutuhkan solar. Karena kita tahu saat ini kan terjadi kelangkaan bahan bakar ya. Seperti itu mungkin itu dimanfaatkan oleh mereka ya, salah satunya dengan cara-cara modus-modus seperti ini. Targetnya ya istilahnya kayak proyek kan yang ada alat-alat beratnya kan dia nggak mungkin beli ke POM kan. Makanya kita tawarin nih, ada barang mau nggak? Mau kita kirim. Jualnya dengan harga berapa, Bang? Jualnya harga industri. Berapa harganya? Sekitar 8.500-an lah. Abang dapat keuntungan berapa, Pak? Ya kalau untung sih saya nggak pernah ngitung, Pak. Soalnya kan ada duit kita gaji yang buat jalan apa gitu, gaji supir apa. Jadi saya nggak pernah ngitung keuntungan. Selama beroperasi ini berapa keuntungannya kira-kira, Bang? Nggak bisa ini saya. Tapi ada keuntungan? Ada, kalau keuntungan kan pasti ada, Pak. Ini mobil pribadi atau mobil mewah? Mobil pribadi saya. Semuanya. Ada berapa mobil, Bang? Ada kurang lebih 5. Ini abang modifikasi semua, Bang? Iya. Dijualnya kemana aja sih, Bang? Ke proyek-proyek mana aja? Di Jakarta atau daerah-daerah lain? Pokoknya daerah lain juga kalau ada yang nawarin kan, ini ada yang perlu solar gimana? Udah harganya berapa? Kirim. Jabodetabek berarti? Hah? Jabodetabek? Iya. Bang, ini dapat ide memodifikasi mobil dari mana, Bang? Ya tadinya kan saya lihat nih proyek kan misalnya ada alat berat apa kan dia nggak mungkin nih beli ke POM. Jadi ya udah kita adain nih barang. Gitu. Abang udah berapa lama? Di sini sekitar 3 mingguan. Bermain kayak gini udah berapa lama? Kalau main ini belum saya sih belum lama. Bang, ini abang kan tahu ini ilegal ya, Bang ya? Iya. Kenapa, Bang, masih melakukan ilegal? Ya istilahnya kan kita niat nih buat rekrut yang nganggur lah gitu. Kalau yang nganggur nih, teman lo ada yang nganggur nggak? Nih narik mobil biar ada kerjaan gitu. Ya niatnya gitu sih saya. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 5 armada pengangkut BBM ilegal dari lokasi penggerebekan tersebut. Selanjutnya, kasus tersebut telah dilimpahkan Kodim 0503 ke pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Penertiban lahan untuk normalisasi Waduk Cawang Kramat Jati, Jakarta Timur berlangsung ricuh. Aparat Satpol PP dan polisi yang berjaga mengamankan pemasangan pagar seng untuk pembangunan waduk dan saluran air bentrok dengan warga. Warga RT 04 RW 01 Kelurahan Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur ini terlibat bentrok dengan aparat Satpol PP dan polisi yang akan mengamankan pembangunan waduk Cawang Selasa sore. Kericuhan tak terhindarkan saat warga menghadang alat berat yang akan memulai pemasangan pagar seng di area pembangunan waduk. Kedua pihak saling dorong hingga sejumlah ibu-ibu histeris dan terjatuh. Warga menolak pembangunan waduk sebagai bagian dari kewajiban kerjasama operasi KSO pengembang apartemen Signature Park MT Haryono untuk Fasos dan Fasum. Para penghuni yang menuntut ganti rugi lahan meminta proses pembangunan tidak dilakukan sebelum adanya putusan gugatan warga ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur keluar. Mereka juga khawatir dampak dari pembangunan waduk yang akan menyebabkan banjir karena belum adanya saluran air. Namun pihak pemerintah kota Jakarta Timur memastikan lahan KSO yang diserahkan pengembang untuk waduk dan saluran air sudah sesuai aturan dan sebagai bagian penanggulangan banjir di kawasan itu. Lahan seluas 2.000 meter yang diklaim warga juga tidak termasuk dalam lahan sesuai surat izin penunjukan penggunaan tanah untuk pembangunan waduk. Keberatan warga di sini, di mana kan KSO ini kan mendirikan apartemen sebagai kewajibannya memberikan pasos dan pasum kepada pemerintah, kan begitu.
Nah, pasos itu sudah diberikan kepada pemerintah dan harganya sampai 258 miliar kurang lebih. Kan gitu. Pertanyaannya, ini dari mana KSO punya tanah? Ini kan punya rakyat. Mereka belum bebaskan. Gitu. Mereka belum bebaskan. Dan lagi ini sedang di pengadilan. Setiap objek di pengadilan itu status quo. Tapi mereka pakai kekuasaan. Bagaimana rakyat mau mempertahankan haknya kalau mereka pakai kekuasaan? Ada TNI, ada polisi di sini, ada Satpol PP. Ini bukan keputusan pengadilan. Yang harus dieksekusi, ada semua komplit unsur aparatnya. Lahan ini merupakan lahan yang lahan kewajiban dari pengembang atas SIPPT untuk pembangunan waduk. Nah, lahan dalam pembuatan waduk ini warga sekitar keberatan. Satu alasannya adanya klaim mengenai lahan, dan juga adalah dampak dari pembangunan waduk ini nanti tidak bisa merugikan warga. Padahal dalam pembuatan waduk itu ada rekomendasi teknis dari Dinas SDA dan pengembang harus mengacu pada ketentuan rekom teknis itu gitu. Nah, inilah yang sedang kita usahakan agar waduk ini bisa terwujud untuk pengendalian banjir di masyarakat sekitar. Tujuannya adalah ke sana gitu. Namun dari sebagian teman-teman warga juga memiliki tuntutan lain mengenai lahan. Nah, ini akhirnya terjadi persinggungan. Lahan yang diklaim ini adalah 9 milik warga, seluas 2.000, kurang lebih 2.000 meter. Ini di luar SIPPT. Ada, itu di luar konteks. Ini yang digabungkan oleh warga sekitar. Jadi dalam hal ini kegiatannya adalah untuk mengamankan proses waduk. Pembuatan waduk ya, karena kita memang sangat penting benar ini untuk kepentingan warga sekitar juga. Artinya bukan pembuangan limbah dari apartemen yang disangkakan warga, bukan, Pak. Bukan pembuangan limbah seperti yang dibesar-besarkan itu. Pembangunan Waduk Cawang ini sudah dicanangkan sejak tahun 2012, namun pembangunannya baru mulai dikerjakan setelah adanya SIPPT dan rekomendasi dari Suku Dinas Sumber Daya Air terkait teknis pembangunan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Seekor ular sanca dievakuasi petugas damkar saat hendak memangsa ternak milik warga di Kembangan, Jakarta Barat pada Senin malam. Ular besar tersebut sempat mencoba melarikan diri ke atap rumah warga dan bersembunyi di balik pohon. Seekor ular sanca Kembangan ditemukan warga hendak memangsa hewan ternak milik warga di Kembangan Utara, Jakarta Barat, Senin malam. Mendapati laporan dari warga, petugas damkar sektor Kembangan langsung menuju lokasi dan berupaya mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 3 meter tersebut. Ular besar tersebut sempat mencoba melarikan diri ke atap rumah warga dan bersembunyi di balik kerimbunnya dedaunan pohon rambat. Dengan mengerahkan 5 personil, ular tersebut akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Diduga ular tersebut berasal dari sungai sekitar permukiman warga yang lapar hendak mencari makan. Awalnya warga telepon ke kantor sektor bahwa ada ular yang mencoba memakan ternak bebeknya di rumah. Setelah dipergoki oleh warga, ternyata ular tersebut melarikan diri ke atas genteng, dan ternyata setelah kita melakukan pencarian, ular tersebut bersembunyi di semak-semak pohonan rambat yang ada di atas genteng. Setelah kita temukan, kita coba tangkap, akhirnya kita coba turunkan ular tersebut ke bawah, dan alhamdulillah sekitar 20-30 menitan ular tersebut bisa kita tangkap. Pak, untuk ular itu jenis apa dan berapa ukuran panjangnya? Ya, untuk jenisnya itu ular sanca, ukurannya sekitar kurang lebih 3 meteran. Untuk proses penangkapannya sendiri itu ada kesulitan nggak sih dari petugas? Ya, kesulitannya kita harus naik ke genteng terlebih dahulu, dan di sana pun ada sekat antara tembok sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi dikhawatirkan pada saat proses evakuasi, dikhawatirkan ular tersebut masuk ke sela-sela tembok tersebut yang akan menyulitkan evakuasi apabila terjadi. Itu berarti untuk ularnya itu liar apa ya? Ya, ular tersebut liar. Kemungkinan ular tersebut habitatnya ada di kali, karena di belakang ada kali. Jadi dari kemarin pun banyak ular-ular ditemukan di daerah sana. Untuk saat ini ularnya dibawa kemana dan nantinya prosesnya seperti apa untuk ular? Ya, selanjutnya ular tersebut akan diserahkan ke BKSDA, nanti akan dilepasliarkan ke habitatnya.
Oke. Untuk jumlah personil yang dikerahkan saat penangkapan ada berapa orang? Untuk unit kita kerahkan satu unit rescue dengan jumlah personil 5 orang. Kini ular sanca tersebut telah dibawa ke kantor Damkar Sektor Kembangan. Nantinya ular tersebut akan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas ke habitatnya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Terkait isu penundaan pemilu 2024, Universitas Trisakti mengadakan konferensi pers mahasiswa untuk menolak adanya isu penundaan pemilu 2024. 36 lembaga organisasi mahasiswa menolak adanya penundaan pemilu 2024. Diwakili oleh beberapa orang dari lintas mahasiswa, Presmabem UI Bayu Satria Utomo, Presmabem Trisakti Fauzan Raisal, kemudian Presmabem Setiami Afwan Haulazami Muhammad Rivaldo. Mereka suarakan penolakan adanya penundaan pemilu 2024 mengingat adanya pembatasan kekuasaan yang telah diatur oleh konstitusional. Acara tersebut berlangsung di kawasan Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Dalam hal ini, lintas mahasiswa berharap pemilu bisa tetap diselenggarakan di tahun 2024. Mahasiswa memiliki hak pilih bagi pemimpin bangsa Indonesia yang tidak berpihak pada oligarki, namun yang berpihak kepada rakyatnya. Akan menjadi satu gerakan yang dimana akan menghadirkan lagi solidaritas dari mahasiswa Indonesia, karena kami percaya bahwa isu ini adalah satu isu yang menyangkut segala pihak, satu isu yang sudah kita harus sikapi bersama. Ini adalah sudah bentuk penyimpangan terhadap konstitusi. Maka dari itu kita semua harus bergerak dan mahasiswa Indonesia siap untuk bergerak. Dan pemilu 2024 dan juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Karena memang kita tahu secara bersama bahwa yang sudah dilontarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan itu di luar dari konstitusi, yaitu sudah meranah ke inkonstitusional. Yang kita tahu bersama ada apa di balik itu semua, dan bahkan sampai berani klaim data sosial media seluruh warga Indonesia. Maka dari itu kita secara mahasiswa bersikap ataupun menegaskan bahwa menolak secara tegas kebijakan yang memang menjadi seruan kita bersama, menjadi aturan yang tidak seharusnya patut disampaikan oleh Pak Luhut sendiri. Bisa memilih atau bisa memfilter pemimpin-pemimpin bangsa atau pemimpin-pemimpin Indonesia ke depannya. Memfilter dalam arti bukanlah pemimpin yang berpihak kepada oligarki, bukanlah pemimpin yang berpihak kepada cukong-cukong ataupun kepada perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya, tapi benar-benar pemimpin 2024 adalah pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Dan sebagai seorang mahasiswa memiliki peran akan hal itu. Sebagai seorang mahasiswa harus juga menjadi agen di dalam masyarakatnya sendiri untuk bisa mencerdaskan terhadap bangsa, mencerdaskan terhadap masyarakat-masyarakat sosial, masyarakat-masyarakat sipil. Dari Jakarta, Fitri Khalifa Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Tawuran antar sekelompok pemuda terjadi hingga menyebabkan 1 orang tewas dengan luka bacok di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Pasca kejadian tersebut, Resmo Polres Jakarta Barat melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi pelaku. Rekaman video CCTV ini memperlihatkan aksi 2 kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di Jalan Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat. Mereka mempersenjatai diri dengan senjata tajam celurit, batu, dan kayu. Akibatnya, seorang peserta tawuran berinisial R mengalami luka bacok di badan hingga tewas di rumah sakit. Sejumlah petugas kepolisian dari Resmo Polres Jakarta Barat yang menerima laporan ini langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan video rekaman CCTV. Hasil olah TKP ini, petugas mendapati sejumlah saksi dan mengantongi ciri-ciri pelaku. Yang jelas kami sudah mendapatkan beberapa CCTV. Nanti kami di kantor akan melakukan analisa. Semoga kita bisa mengidentifikasi para pelaku yang diduga ikut tawuran menyerang korban. Korbannya tewas, Kak? Iya. Ada berapa nih korbannya? Ada 1. Korban tewas tawuran ini telah dimakamkan oleh pihak keluarga dan polisi masih melakukan perburuan terhadap pelaku yang hingga kini masih buron. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya.
Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.